Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirna, seorang wanita cantik berusia 35 tahun, hidup di rumah mewah bersama suaminya yang sukses. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna, harta melimpah, rumah megah, dan status sosial tinggi. Namun di balik itu semua, Mirna merasa kesepian karena sang suami lebih sering sibuk dengan pekerjaan dan jarang di rumah. Untuk mengisi kekosongan, Arman menghadirkan seorang sopir pribadi bernama Hafid, pemuda 25 tahun yang sederhana. Awalnya, Hafid hanya bertugas mengantar dan menjaga mobil. Tapi waktu membuat hubungan mereka semakin dekat. Mirna mulai menemukan perhatian dan kenyamanan yang selama ini tidak ia dapatkan dari suaminya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan itu berubah menjadi sebuah rahasia besar. Rahasia yang bisa mengancam rumah tangga Mirna kapan saja bila terungkap. Akankah Mirna mampu menjaga rumah tangganya tetap utuh? Atau justru rahasia ini akan menjadi awal dari kehancuran? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di kawasan elit Jakarta, berdiri sebuah rumah mewah bergaya modern yang tampak megah dari kejauhan. Rumah itu adalah milik Mirna, seorang wanita berusia 35 tahun yang dikenal cantik dengan kulit bersih dan tubuh terawat. Bagi tetangganya, Mirna sering menjadi sosok yang dikagumi, seolah kehidupannya adalah gambaran kesempurnaan. Ia memiliki segalanya: wajah rupawan, penampilan elegan, dan suami tampan bernama Arman, seorang pebisnis sukses berusia 40 tahun. Setiap orang yang melihat mereka akan mengira kehidupan rumah tangga itu dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Namun, di balik dinding megah rumah tersebut, ada kesunyian yang perlahan merayap masuk ke hati Mirna. Ia sering berjalan melewati ruangan luas yang terasa terlalu hening untuk dirinya seorang. Kemewahan yang dimilikinya ternyata tidak bisa menutupi kekosongan batin yang kian hari semakin dalam. Arman, sang suami, dikenal sebagai pria pekerja keras yang hampir tidak pernah lepas dari urusan bisnis. Hampir setiap minggu, ia bepergian keluar kota untuk mengurus proyek-proyek besar yang menjadi sumber kekayaan keluarga mereka. Saat berada di rumah pun, pikirannya seringkali masih sibuk dengan telepon, rapat online, atau dokumen yang menumpuk di ruang kerjanya. Mirna, meski bangga memiliki suami yang sukses, mulai merasa diabaikan. Ia rindu perbincangan sederhana, sekadar makan malam berdua atau berjalan santai di taman rumah mereka. Namun harapan itu jarang terwujud. Malam demi malam, ia lebih sering duduk di ruang tamu, menatap pintu rumah sambil menunggu kepulangan Arman yang entah pukul berapa akan datang. Perasaan sepi itu kian menusuk, meski setiap orang di luar sana melihat dirinya sebagai wanita paling beruntung. Untuk mengusir kesepian, Mirna sering mengisi waktunya dengan pergi ke restoran, mall, atau lapangan padel. Ia melakukannya sendirian, hanya ditemani derap langkah kakinya sendiri. Meski di sekitarnya ada banyak orang, rasa kesepian itu tetap membungkus hatinya rapat-rapat. Kadang ia duduk di kafe mewah, memesan secangkir kopi, lalu termenung sambil memandangi pasangan lain yang bercengkrama dengan mesra. Ia bertanya dalam hati, mengapa kebahagiaan sederhana seperti itu begitu sulit ia dapatkan? Meski tas bermerek, perhiasan berkilau, dan mobil mewah selalu menemaninya, semua itu terasa hambar tanpa kehangatan dari orang yang paling ia rindukan. Setiap pulang ke rumah, ia disambut sunyi, hanya suara langkah kakinya bergema di ruang luas. Semakin lama, rumah besar itu tidak lagi terasa sebagai tempat pulang, melainkan seperti penjara emas. Mirna mencoba menutupi kekosongannya dengan senyum palsu. Setiap kali bertemu kerabat atau sahabat, ia selalu mengatakan bahwa Arman sedang sibuk, bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Namun dalam hati, ia menyimpan luka yang tidak terlihat. Malam-malam panjang sering ia lewati dengan menatap langit-langit kamar, berharap suara pintu terbuka dan suaminya datang. Namun yang terdengar hanyalah detak jam dinding yang terasa semakin lambat. Ia menutup matanya, berharap bisa tidur, tapi pikiran tentang kehidupannya membuatnya sulit terlelap. Ketika fajar tiba, ia tetap bangun dengan senyum terpaksa, menyembunyikan rasa letih yang tidak dipahami siapapun. Semua itu ia jalani dalam diam,
karena ia tidak ingin orang lain mengetahui kerapuhan di balik kehidupannya yang tampak sempurna. Hari demi hari berlalu, dan Mirna semakin merasa hampa meski berada di tengah lautan kemewahan. Kadang ia berjalan menyusuri lorong rumahnya yang panjang, meraba dinding seolah mencari kehangatan yang hilang. Ia membuka lemari penuh gaun indah, tapi tidak satu pun yang mampu mengisi kekosongan dalam dirinya. Dari luar, semua tampak lengkap. Rumah, mobil, kekayaan, bahkan status sosial yang tinggi. Tapi dari dalam, Mirna merasakan seolah ada ruang kosong dalam hidupnya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ia butuh kehadiran, bukan sekadar fasilitas. Ia butuh perhatian, bukan sekadar harta. Dan di tengah kebisuannya itu, Mirna tidak tahu bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berubah ketika seseorang baru hadir dalam rumah megah itu. Sebuah awal dari rahasia besar yang akan mengguncang segalanya. Hari itu, selepas sarapan singkat bersama Mirna, Arman menyampaikan sebuah keputusan. Dengan nada tenang namun tegas, ia mengatakan bahwa dirinya telah menyiapkan seorang sopir pribadi untuk menemani Mirna dalam aktivitas sehari-hari. Aku tahu kamu sering sendirian, Mirna. Jadi mulai besok ada yang bisa menemanimu, kata Arman sambil menatap layar ponselnya, bukan wajah istrinya. Mirna hanya mengangguk, menahan perasaan campur aduk di dalam hati. Ada sedikit rasa senang karena setidaknya ia tidak perlu lagi bepergian sendirian, tetapi juga terselip rasa getir karena yang ia butuhkan sebenarnya bukan sopir, melainkan kebersamaan suami yang selama ini hilang. Malam itu, ketika ia berbaring di ranjang luasnya, Mirna memandang langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, apakah aku memang sudah terlalu tidak berarti, sehingga perhatian pun harus digantikan oleh orang lain? Keesokan paginya, seorang pemuda datang dengan wajah lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Semarang. Namanya Hafid, berusia 25 tahun, dengan penampilan sederhana namun sorot mata penuh semangat. Ia tiba di depan rumah megah itu dengan tas ransel usang dan pakaian yang masih berdebu dari perjalanan panjang naik bus. Saat pertama kali melangkah masuk, Hafid tampak kagum melihat kemewahan rumah tempat ia akan bekerja. Mirna menyambutnya dengan senyum tipis, mencoba ramah meski sebenarnya hatinya masih dingin oleh kesepian yang belum terobati. Selamat datang, Hafid. Mulai hari ini, kamu akan membantu saya, ucapnya lembut. Pemuda itu menunduk hormat, merasa beruntung bisa mendapat pekerjaan yang baginya begitu besar. Di detik itu, ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah, bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai bagian dari kisah yang penuh rahasia. Hari-hari pertama berjalan dengan biasa. Hafid membersihkan mobil, menata garasi, dan memastikan segala kebutuhan transportasi Mirna terpenuhi. Namun Mirna bukanlah wanita yang suka berdiam diri di rumah. Hampir setiap hari ia meminta Hafid mengantarnya ke restoran, mall, atau lapangan padel. Di dalam mobil, mulanya mereka hanya berbicara seadanya, sekadar tujuan, waktu, dan hal-hal kecil. Tapi semakin lama, Mirna mulai membuka dirinya, menceritakan hal-hal sederhana yang ia pendam. Hafid mendengarkan dengan seksama, mengangguk pelan, kadang memberikan komentar singkat yang justru membuat Mirna merasa diperhatikan. Perjalanan-perjalanan itu, yang awalnya hanya rutinitas, perlahan menjadi ruang di mana Mirna menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Dalam dirinya, tumbuh rasa nyaman yang ia sendiri takut untuk akui. Seiring waktu, kedekatan itu semakin jelas terasa. Hafid, dengan sikap sopan dan tutur kata sederhana, menjadi sosok yang membuat Mirna merasa tidak lagi sendirian. Ia bukan pria yang penuh janji atau sibuk dengan urusan besar, melainkan pendengar setia yang hadir di setiap perjalanannya. Kadang, ketika mobil berhenti di parkiran, Mirna sengaja melanjutkan percakapan agar tidak cepat pulang. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpinya, hingga tentang kerinduan yang tidak pernah bisa ia sampaikan kepada Arman. Hafid, dengan mata teduhnya, mendengarkan tanpa menghakimi. Di titik itu, Mirna mulai merasakan sesuatu yang lebih berharga daripada semua perhiasan yang ia kenakan, perhatian tulus.
Perasaan yang selama ini ia cari dari suaminya, justru muncul dari seorang pemuda sederhana. Namun di balik kehangatan yang mulai tumbuh, Mirna tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang mengintai. Setiap kali ia menatap wajah Hafid di kaca spion, ada suara kecil dalam hatinya yang berkata bahwa ia sedang melangkah ke jalan berbahaya. Ia sadar, kedekatan ini tidak boleh melewati batas. Namun semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin kuat pula dorongan hatinya untuk mendekat. Rumah besar itu kini tidak lagi hampa, karena ada sosok baru yang mengisi kesepiannya. Dan tanpa ia sadari, benih rahasia sudah mulai ditanam. Rahasia yang suatu hari nanti bisa meledak dan mengguncang kehidupannya. Hari-hari bersama Hafid perlahan mengubah suasana hati Mirna. Senyum yang dulu jarang menghiasi wajahnya kini mulai sering muncul, meski bukan karena kehadiran Arman, melainkan karena perbincangan-perbincangan kecil dengan sopir pribadinya itu. Setiap kali mereka pulang dari perjalanan, Mirna merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah yang tadinya hampa kini terasa lebih hangat. Namun senyum itu bukan tanpa beban, karena di baliknya ada rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Mirna tahu bahwa perasaannya pada Hafid bukanlah sesuatu yang pantas, tapi ia tidak mampu menghentikan dirinya dari rasa nyaman yang tumbuh semakin kuat. Ia mulai merindukan percakapan sederhana, cara Hafid mendengarkan, bahkan tatapan matanya yang penuh ketulusan. Setiap kali ia melihat kaca spion mobil, dan mata mereka bertemu sekilas, ada getaran yang sulit ia jelaskan. Rahasia itu kini menjadi bayangan yang selalu menemaninya, meski ia berusaha menepisnya. Hafid pun merasakan sesuatu yang berbeda. Meski ia datang hanya sebagai sopir pribadi, perlahan ia menyadari bahwa dirinya mulai terikat pada sosok majikannya. Ia selalu berusaha menjaga sikap, menundukkan kepala, dan menampilkan profesionalisme. Tapi setiap kali Mirna bercerita dengan suara lirih, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya melengkungkan senyum pahit, Hafid merasa hatinya ikut tergores. Ia ingin menghibur, namun sadar posisinya terlalu jauh untuk melangkah lebih. Ada batas tak terlihat yang seharusnya ia hormati, tapi semakin hari batas itu makin kabur. Dalam dirinya, ada rasa kagum yang bercampur iba, rasa yang membuatnya sulit membedakan mana tugas, mana perasaan. Setiap kali ia pulang ke kamarnya yang sederhana di rumah megah itu, ia menatap langit-langit sambil bergumam, "Apa aku sedang salah, atau ini hanya rasa kasihan?" Mirna sendiri mulai khawatir orang-orang di sekitarnya akan menyadari perubahan dirinya. Sahabat-sahabatnya mulai bertanya, mengapa ia tampak lebih ceria akhir-akhir ini. Dengan ringan, ia hanya menjawab bahwa ia sedang mencoba menikmati hidup. Padahal dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan kecil itu datang dari percakapan dengan seorang pria muda yang seharusnya hanya menjadi sopir. Ada kalanya, saat bercermin, Mirna menatap dirinya lama-lama, seolah mencari jawaban. Apakah ia masih wanita setia, ataukah ia sedang menapaki jalan yang salah? Senyum di wajahnya kini menjadi topeng. Di depan dunia, senyum itu tampak indah, namun di baliknya tersembunyi pergulatan batin yang semakin kuat. Ia takut, tapi juga tidak ingin kehilangan rasa hangat itu. Suatu sore, setelah mengantar Mirna berbelanja di mall, Hafid melihat majikannya termenung di kursi mobil, memandangi keramaian di luar. "Ibu baik-baik saja?" tanya Hafid hati-hati. Mirna menoleh, lalu tersenyum kecil sambil menggeleng. "Aku hanya merasa hidupku kosong," jawabnya pelan, hampir berbisik. Kalimat itu menghantam hati Hafid. Ia ingin mengatakan banyak hal, ingin menenangkan, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Sejak saat itu, Hafid tidak lagi melihat Mirna hanya sebagai seorang majikan. Ada empati yang berubah menjadi rasa ingin melindungi. Mirna pun, di sisi lain, merasakan dirinya semakin nyaman berada di dekat Hafid. Meski ia tahu semakin lama, semakin sulit baginya untuk kembali hanya sekadar menganggapnya sopir pribadi. Malam itu, ketika Mirna berdiri di balkon rumahnya, ia menatap langit Jakarta yang penuh lampu namun terasa kosong.
Senyum yang menghiasi wajahnya di siang hari kini berganti dengan kegelisahan. Ia tahu dirinya menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang bahkan belum tentu Hafid menyadarinya sepenuhnya. Di dalam hati, ia berdoa agar perasaan ini bisa segera padam. Namun doa itu hanya bergaung tanpa jawaban. Semakin ia mencoba melawan, semakin kuat pula rasa itu bersemi. Senyum yang dulu menjadi simbol kekosongan, kini menjadi simbol rahasia yang menakutkan. Ia sadar, dirinya sudah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada jalan kembali yang mudah. Malam itu, rumah megah Mirna terasa lebih sunyi dari biasanya. Arman kembali tidak ada di rumah. Katanya sedang menghadiri rapat penting di luar kota yang mungkin akan berlanjut hingga beberapa hari. Mirna duduk di ruang tamu dengan gelas teh yang sudah dingin di tangannya. Pikirannya kalut, hatinya gundah, dan rasa sepi seperti menelannya hidup-hidup. Ia berjalan ke koridor panjang rumahnya. Langkahnya bergaung di lantai marmer yang berkilau. Dari kejauhan, terdengar suara air mengalir dari kamar tamu, tempat Hafid biasa beristirahat. Tanpa berpikir panjang, Mirna melangkah ke sana dengan maksud memanggilnya untuk membantu beberapa pekerjaan kecil. Namun takdir justru mempertemukannya dengan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat pintu terbuka sedikit, Mirna tertegun. Di balik celah, ia melihat Hafid baru saja selesai mandi. Tubuhnya hanya berbalut handuk. Raut wajah pemuda itu masih basah, terlihat lelah sekaligus polos. Mirna segera memalingkan pandangannya, namun jantungnya berdetak kencang, seolah seluruh tubuhnya menolak untuk pergi. Ada rasa bersalah yang begitu besar, namun juga ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Hafid, menyadari keberadaan Mirna, segera menutup pintu dengan wajah terkejut. "Maaf, Bu, saya tidak tahu," ucapnya gugup dari balik pintu. Mirna membeku, wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Detik itu, sebuah batas yang selama ini ia pertahankan terasa rapuh, seakan siap runtuh kapan saja. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi Mirna. Ia kembali ke kamarnya, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan yang tidak seharusnya ada. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berdoa, namun rasa bersalah dan gejolak hati terus berperang di dalam dirinya. Air mata menetes tanpa ia sadari, bukan hanya karena rasa malu, tetapi juga karena ia sadar bahwa hatinya sudah benar-benar goyah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa mengendalikan perasaan ini, atau semuanya sudah terlambat. Di luar kamar, Hafid pun tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, teringat sorot mata Mirna yang sempat bertemu dengannya di detik singkat itu. Rasa canggung bercampur rasa bersalah menyesakkan dadanya, membuat malam itu terasa tak berujung. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Mirna dan Hafid berusaha bersikap biasa, namun keheningan di antara mereka justru terasa semakin berat. Saat sarapan, Mirna menunduk, tidak berani menatap pemuda itu. Hafid pun lebih banyak diam, hanya menjawab seperlunya ketika ditanya. Ada rasa takut, tapi juga ada ikatan tak kasat mata yang justru semakin memperkuat kedekatan mereka. Mirna tahu, jika ia membiarkan hal ini berlarut-larut, semuanya bisa berakhir pada kehancuran. Namun di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa perasaan yang ia coba sembunyikan semakin sulit untuk ditekan. Rahasia itu kini tidak hanya ada dalam pikirannya, tapi juga sudah menyentuh kenyataan. Di malam berikutnya, saat angin berhembus lembut melewati balkon rumah, Mirna kembali termenung. Ia memegang dadanya yang terasa sesak, mencoba mengusir segala bayangan tentang Hafid. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula rasa itu tumbuh. Ia sadar, dirinya telah melangkah ke arah yang berbahaya, sebuah jalan yang mungkin tidak akan bisa ia putar kembali. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Tuhan, jangan biarkan aku jatuh lebih jauh." Tetapi suara hatinya yang lain justru berkata, "Kau hanya manusia, dan manusia butuh kasih sayang." Malam itu, Mirna tahu hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi.
Sebuah rahasia telah terukir, dan getarannya akan mengguncang segalanya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar rumah Mirna. Namun bagi Mirna, cahaya itu tidak membawa kehangatan, melainkan rasa berat di dalam hati. Setelah kejadian malam sebelumnya, pikirannya tidak pernah tenang. Ia terus dihantui rasa bersalah pada suaminya, sekaligus rasa takut pada perasaannya sendiri. Saat bertemu Hafid di teras rumah, matanya bergetar, seolah ingin berbicara banyak hal tetapi lidahnya keluh. Akhirnya, dengan suara pelan, ia memanggil Hafid dan mengajaknya berbicara di ruang tamu. Hafid menunduk dalam diam, menunggu kata-kata yang terasa begitu sulit keluar dari bibir Mirna. "Semua ini, jangan sampai ada yang tahu," kata Mirna akhirnya. Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Hafid mengangkat wajahnya, menatap Mirna dengan raut bingung dan cemas. "Saya mengerti, Bu," jawabnya pelan, meski hatinya dipenuhi pertanyaan dan rasa bersalah. Mirna melanjutkan, "Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur, meski aku tahu diriku sudah terlalu jauh." Air matanya menetes perlahan, menandakan betapa berat beban yang ia pikul. Hafid pun hanya bisa diam, karena ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan cukup untuk menenangkan hati Mirna. Janji itu terasa seperti beban, sebuah ikatan yang mereka harus jaga meski keduanya tahu rahasia ini sudah menjadi bom waktu. Hari-hari berikutnya, Mirna berusaha keras bersikap normal. Ia kembali berbelanja, bermain padel, dan menghadiri acara-acara sosial. Dari luar, ia tampak anggun dan bahagia, sama seperti dulu. Namun setiap kali tersenyum di depan orang lain, ia tahu senyum itu hanya topeng. Di baliknya ada ketakutan yang terus menghantui. Bagaimana jika suatu hari rahasia ini terbongkar? Bagaimana jika Arman mengetahui semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat tidur Mirna tidak pernah nyenyak, bahkan ketika tubuhnya sudah letih. Rahasia yang ia jaga kini menjadi beban yang semakin menekan dadanya. Hafid pun merasakan hal yang sama. Ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, mengantar Mirna kemanapun ia pergi, mencuci mobil, dan menjaga sopan santun. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap kali ia melihat Mirna duduk termenung di kursi belakang mobil, ia tahu bahwa wanita itu sedang menahan banyak hal dalam hatinya. Ada keinginan untuk melindungi, tapi juga ada rasa takut bahwa kehadirannya justru akan merusak kehidupan majikannya. Hafid memilih diam, memendam segalanya. Meski dalam hati ia merasa ikatan itu sudah mengikatnya lebih kuat dari sekadar pekerjaan. Malam demi malam, Mirna merenung di balkon rumahnya yang luas, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya kota. Ia memegang dadanya erat, berusaha menenangkan gejolak yang terus membara. Janji kepada Hafid telah ia ucapkan, tetapi janji itu bukan hanya untuk Hafid, melainkan juga untuk dirinya sendiri. Ia berjanji untuk menjaga rumah tangganya, meski hatinya sudah retak oleh rasa yang terlarang. Namun dalam diam, ia tahu bahwa rahasia ini tidak bisa ia pendam selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan mencari jalan untuk terungkap. Dan ketika hari itu tiba, rumah megah yang ia tinggali mungkin tidak lagi menjadi tempat yang aman, melainkan panggung bagi kehancuran.